Terima kasih, Atika. Saya merasa terhormat untuk memberikan satu kuliah umum mengenai politik pengetahuan gerakan sosial, bagaimana visibilitas dan andil sejarah dalam diri para pelaku gerakan sosial yang berasal-usul sebagai korban. Nah, politik pengetahuan. Karena biasanya gerakan sosial itu punya satu fungsi untuk memberi penanda melalui tantangan secara kolektif kepada pemegang kekuasaan atau yang berwenang dalam rangka satu tujuan tertentu berdasar pada solidaritas dan kemudian juga satu interaksi yang terus-menerus dengan penguasa ataupun para pemegang kewenangan tersebut ya. Nah, ini penting. Saya mau menunjukkan bahwa gerakan sosial yang telah menyejarah itu punya konsekuensi bagi para pelaku yang berpartisipasi dan terlibat dalam jangka yang cukup panjang. Nah, ini sesuatu yang mau saya angkat. Saya ingin mempertunjukkan bagaimana pendidikan HAM dapat memanfaatkan ya sejarah dalam diri orang-orang para pelaku ini. Nah, ini saya mau mulai dulu dengan satu kritik atas pendidikan hak asasi manusia ya yang dibuat ya di dalam artikelnya Andri Kitt ya. Dia bilang bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia tentang pendidikan HAM ini tuh sebenarnya dari penelitian dan keterlibatan dia mendapatkan satu kesimpulan. Ini kepanjangan tangan Badan PBB sebenarnya untuk membuat deklarasi PBB memperoleh legitimasi universal. Tentu bukan semuanya dilakukan oleh Badan PBB, tetapi akibat dari formulasi pendidikan HAM demikian itu, menurut Andri Kitt itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Pendidikan semacam itu menjadi sumber daya konseptual dan praktis untuk pendidikan transformatif. Apalagi kalau mau maksudnya lebih dari sekedar transformatif itu emansipatoris. Nah, malahan yang bakal terjadi, ini juga menurut Andri Kitt, itu berkontribusi pada ketidakpercayaan ya terhadap HAM. Yang ini udah merupakan sesuatu yang sering kita alami. Nah, ia mengusulkan agar pendidik HAM itu mempergunakan pendekatan pendidikan kritis. Makanya dia kasih istilah ya, critical human right education. Nah, saya juga mempelajari buku yang penting untuk para pendidik HAM ini, Human Rights Education and the Politics of Knowledge ya, dari Joan Kois. Ini dia berusaha menyumbang satu argumen bahwa asumsi kita tentang pengetahuan, kekuasaan, dan perubahan sosial itu mempengaruhi cara bagaimana kita membuat konsep dan cara kita bertindak. Nah, saya tuh senang sekali dengan mengeksplisitkan asumsi itu saya tuh mau melakukan 3 hal. Satu, menengok kembali bagaimana pengetahuan gerakan sosial dihasilkan dan kemudian dipakai. Kemudian yang kedua, menunjukkan bagaimana konsepsi dan pola praktek tertentu dari gerakan sosial itu mendominasi pola yang lain. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya pola yang bermaksud untuk kampanye dan advokasi kebijakan itu bisa mendominasi pola yang lain. Yang ketiga, saya mau menjelaskan, dan ini adalah fokus utamanya, adalah bagaimana pengetahuan dan narasi para pelaku gerakan sosial yang berasal-usul sebagai korban. Nah, ini mulai dari sejarah dalam diri dan mereka itu sendiri dapat menjadi sumber daya dan kekuatan baru. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana itu. Dia jadi pengetahuan dan juga mereka sendiri yang para pelaku yang berasal-usul korban dapat menjadi kekuatan baru. Jadi begini,
Jadi saya punya satu argumen ya, bahwa menggunakan kasus gitu ya, itu selain ya kita sebagai human right educator itu sering sekali menggunakan human right instrument, sering sekali itu kita. Ini pendidik HAM juga menggunakan narasi kasus gitu, yang didokumentasikan untuk keperluan kampanye dan advokasi kebijakan. Dan sebagian dari kampanye dan advokasi kebijakan itu diselenggarakan dengan hubungan atas nama. Nah, sajian saya ini hendak menunjukkan adanya sumber daya dan kekuatan baru. Yang pertama, penggunaan sejarah dalam diri para pelaku gerakan sosial yang berasal-usul sebagai korban. Nah, yang kedua, ini kekuatan baru. Ya, mereka dapat menjadi kekuatan baru dengan melihat bahwa pelaku ini mengusung identitas kolektif ya, yang dihasilkan dari partisipasi dan keterlibatannya yang panjang dalam gerakan sosial tertentu. Nah, ini ada satu awalan yang dibuat oleh sosiolog Wright Mills ini ya, yang saya ambil sebagai tempat berangkat. Tugas dan janji dari sociological imaginations. Jadi imajinasi sosiologis ya menurut Mills itu menghubungkan antara ya, sejarah dan biografi. Ya, dan hubungan keduanya itu berada di dalam masyarakat. Nah, tantangannya itu bagaimana kita bisa punya metodologi yang memungkinkan kita memeriksa bagaimana masalah pribadi individu, ya, kemelut-kemelut dari pribadi individu itu terhubung dengan masalah publik dan tanggapan publik terhadap masalah itu. Nah, memang ini penting sekali ya. Pertama-tama pentingnya buat si individu itu sendiri memahami pengalaman mereka sendiri dan mengukur nasib mereka ya, dengan menempatkan diri dalam periode momen historis ketika dia berada. Nah, di dalam psikologi itu biasa dipergunakan pendekatan, disebutkan pendekatan ekologi. Jadi ada berbagai macam sistem, mulai dari si individunya sendiri sampai kepada makrosistem. Nah, ini bagaimana cara kita menghubungkan satu sama lain itu adalah tugas yang biasa disebut sebagai assessment atau pemeriksaan hubungan-hubungan itu. Nah, saya akan memasuki hubungan tersebut ya, antara dua hal yang ingin saya masukkan, ininya domain atau arenanya itu. Satu, perjuangan sosial yang menyejarah, itu macam-macam, perjuangan agraria, perjuangan untuk bebas dari kekerasan terhadap perempuan, ada political criminalizations, macam-macam. Perjuangan ini ya itu ternyata mengendap di sejarah dalam diri pelaku ketika pelakunya itu terlibat ya, berpartisipasi dan terlibat dalam gerakan sosial. Nah, gini loh, sebagai korban itu menyandang, istilah menyandang ini saya pakai, identitas kolektif sebagai korban ya. Dan arah dan besaran identitas kolektif itu dibentuk secara sosial dari luar. Karena umpamanya kalau ada perampasan tanah, ya mereka sebagai korban perampasan tanah, ya itu kan dia secara sosial menjadi korban, ya orang yang mengalami penyiksaan, ya korban penyiksaan, ya dia dibentuk secara sosial sebagai orang yang tersiksa, orang yang nanti akan saya bahas ya. Karena situasi tertentu dia menjadi janda dan kemudian bagaimana janda itu disandang oleh dia sebagai sesuatu yang ditempelkan, ditabalkan gitu, dari masyarakatnya. Nah, kemudian ini yang penting, proses dari korban menjadi agen perubahan
itu ternyata seiring sejalan dengan partisipasinya dalam gerakan sosial tertentu. Sehingga pada gilirannya si individu itu mengusung identitas kolektif yang berbeda. Nah, saya nanti akan memberi contoh ya ketika dia dari posisi janda karena dia umpamanya suaminya meninggal atau suaminya meninggalkan atau suaminya nggak mampu dan sebagainya, kemudian dia terlibat dalam gerakan sosial tertentu, kemudian mengubah diri menjadi pengusung identitas kolektif namanya perempuan kepala keluarga atau istilahnya PKK. Nah, jadi gini, saya di dalam konteks perubahan itu, ya, dari korban menjadi pelaku yang aktif di dalam gerakan sosial, menggunakan pendekatan sejarah dalam diri. Nah, ketika orang sudah partisipasi dan terlibat panjang sekali dalam gerakan sosial, maka di dalam tubuhnya tuh ada sejarah. Gitu. Nah, sejarah ini kalau kita ambil pendekatan sejarah dalam diri ini mampu menunjukkan bagaimana pengusung identitas kolektif gerakan sosial itu ternyata menyimpan endapan perjuangan-perjuangan panjang seseorang. Dan sekaligus juga itu perjuangan-perjuangan panjang sosial, ya perjuangan sosial yang panjang dari gerakan itu. Nah, keduanya ini memang berbeda, tapi keduanya bertemu. Nah, ini gambarnya. Kalau dilihat secara skematik ya, itu hubungan antara sejarah dalam diri pelaku dan perjuangan sosial yang berdurasi panjang. Ini bertemu ya. Kalau lihat gambar yang sebelah kiri sudah bertemu, gambar yang kanan sebenarnya dia domain yang terpisah tadi. Sejarah pribadi orang itu dengan sejarah perjuangan sosial yang panjang. Nah, dia kemudian bertemu pada praktek-praktek pertarungan-pertarungan yang bersifat lokal. Nah, ini ada konsep pokoknya, yaitu yang namanya identitas kolektif. Ini di dalam studi gerakan sosial, collective identity itu menjadi salah satu konsep yang diteliti itu. Ya, ini intinya itu identitas kolektif gerakan sosial adalah penamaan, gitu, yang ditabalkan, ya diberikan, dikasih, nah saya pakai istilah ditabalkan pada suatu golongan orang-orang, kelompok atau organisasi atau jaringan berbagai kekuatan. Dan dibuat secara sosial untuk identifikasi diri. Untuk apa itu? Ya, membangun rasa senasib sepenanggungan, setujuan. Dan kemudian, yang sering terjadi, memobilisir ya, para orang yang punya identitas kolektif itu dalam berbagai aksi kolektif. Berinteraksi dengan pemegang kekuasaan atau kewenangan. Supaya seperti sebuah gerakan sosial itu mengubah nilai-nilai, situasi, atau hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak adil. Nah, identitas kolektif itu dianut secara bersama. Ya, terbagi pada orang-orang yang mengembannya itu, kemudian ya dia menjadi bagian identitas pribadi. Bukan seluruhnya menjadi bagian identitas pribadi orang per orang itu. Nah, kemudian terbentuk ya melalui yang saya mau perhatikan ini ya adalah hal baru ketika dia partisipasi dan terlibat ya dalam gerakan sosial, maka dia akan mempunyai ya suatu identitas kolektif yang diusung oleh gerakan sosial itu. Nah, ini penting sekali sebagai pelaku gerakan sosial kita mulai merefleksikan sebenarnya identitas apa yang kita tampilkan gitu. Dan kemudian orang lain ikut dan orang lain ikut itu masuk ke dalam gerakan ini dan kemudian menganutnya pula identitas kolektif. Jadi ini bukan benda mati, ini proses ya. Dan saya penting sekali untuk melihat bahwa prosesnya itu bagaimana orang ya terlibat di dalam partisipasi, terlibat dan lebih dalam kemudian mengubah organisasi itu. Jadi organisasi itu bermetamorfosa. Bahkan bukan hanya organisasinya, gerakannya pun bermetamorfosa. Metamorfosa ini istilah yang saya pakai dari biologi untuk menunjukkan perubahan bentuk dan fungsi dari satu organisme tertentu atau jaringan organisme tertentu. Nah,
Ini bisa dilihat dalam 4 babak ya, identitas kolektif itu. A, yang pertama itu gerakan sosial itu mulai terbentuk. Nah, itu identitas kolektifnya mulai, waduh ini apa yang kita pakai nih. Ya, dulu kan istilah aktivis agraria tidak ada. Gitu. Sebelumnya tuh yang ada aktivis HAM atau aktivis bantuan hukum atau aktivis perempuan gitu. Kemudian berubah, lama-lama itu terbentuk gara-gara begitu banyak organisasi yang bekerja di soal perjuangan reforma agraria dan mengusung konflik-konflik agraria sebagai satu isu policy. Nah, kemudian yang kedua, itu pada saat ya identitas kolektif itu diandalkan untuk keperluan rekrutmen dan membangun komitmen para anggota atau konstituen itu. Ketiga, saat menjadi pembentuk strategi, taktik, target, pengorganisasian aksi-aksi kolektif, dan yang terakhir, saat gerakan sosial itu sudah berbuah hasilnya. Wah, memang saya ini perempuan kepala keluarga. Gitu. Nah, itu ya. Nanti kita lihat ya. Identitas kolektif ini biasanya di gerakan sosial itu menggantikan kategori sosial yang diskriminatif. Ya, saya nanti akan menunjukkan bagaimana dari perempuan tanpa suami yang ditabalkan dalam bentuk macam-macam istilah yang berarti janda, ya dalam bahasa lokal banyak sekali, menjadi perempuan kepala keluarga.